Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Selamat hari Minggu, sekali lagi Happy Father's Day. Dan yang di YouTube maupun yang di Instagram. Ya, kita sekarang ada di Instagram Live juga. Karena kita percaya dimanapun channel yang bisa membuat orang mendengarkan firman Tuhan, di situ kita akan berada, ya kan? Tadinya waktu saya mempersiapkan firman hari ini, saya tidak sadar hari ini Father's Day. Jadi waktu kemarin kita ada Zoom sama beberapa gereja, di situ diingatin ternyata hari ini Father's Day. Dan sermon yang saya persiapkan itu judulnya The Love of the Father. Wah, ternyata pas banget ya. Luar biasa emang Tuhan kita. So kita sama-sama percaya bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita satu persatu. Jadi ketika saudara-saudara datang ke gereja, jangan beranggap it's just another routine. Ini hanya sebuah rutinitas. Saya sebagai orang Kristen, saya sebagai jemaat GBC yang saya kepengen datang ke gereja and then ya udah saya datang and then pulang just like that. Jangan seperti itu. Rugi. Karena kita percaya firman Tuhan itu hidup. Jadi ketika firman Tuhan itu diberitakan, saudara terima. Jangan just biarkan dia lewat begitu saja. Amin. Karena firman Tuhan itu hidup. Dan firman Tuhan itu di hari Minggu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu menentukan bagaimana kita menghadapi Senin sampai Minggu lagi. Setuju? Jadi mari kita sama-sama kita semua distraction, kalau saudara nonton di YouTube atau di IG, distraction-distractionnya disingkirkan dulu. Jangan wasting time. Jangan wasting time, kita sama-sama fokus mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama terima dari Tuhan apa yang ingin dia beritakan, apa yang dia ingin sampaikan ke hati kita semua. Amin. Jadi kita tahun ini tema tahunan kita apa? The Year of the Kingdom of God. Dan Kingdom of God itu adalah righteousness, terus apa lagi? Apa lagi? Peace. Terus joy. Jadi ketika kita diberitahukan mengenai tema ini, wow, dan kita mulai lebih dalam lagi membaca firman Tuhan mengenai righteousness, wah ini ternyata tuh kok seolah-olah kayak nggak pernah baca ya. Padahal sudah sering kita baca Roma 4, Roma 5 dan kawan-kawannya. Tapi ini luar biasa sekali, Tuhan sendiri yang terus berbicara, Jadi kita akan sama-sama lihat di Roma 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu Pastor Lita juga sempat mention ini, 2 minggu lalu Pastor Yudi juga mention ini. Jadi saya juga tidak bisa lepas dari sini karena it's so rich, begitu kaya, begitu powerful, begitu dahsyat firman-firman ini. Jadi di situ dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi di Roma 1 ayat 17 juga dikatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. The just shall live by faith. Kalau kita tarik balik lagi, kita dibenarkan itu karena iman itu sampai ke Abraham, zamannya Abraham. Ketika Abraham percaya, ketika dia beriman, itu diperhitungkan sebagai kebenaran buat dia. So kita juga sama, saudara pulang dari sini, nanti saudara baca Roma 4, itu dijelaskan mengenai Abraham, kenapa dia diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi kita lihat di sini, kita semua di sini adalah orang yang dibenarkan, betul? Dan dibenarkan itu bukan karena perbuatan kita. Mungkin saudara sering dengar, tapi saya mau tekankan lagi, kita semua menjadi orang benar adalah karena karya Yesus. Bukan karena perbuatan kita. Sama sekali enggak ada partnya kita yang bisa membuat kita menjadi orang benar. Oke? Terus karena kita dibenarkan dan kita percaya dan kita terima anugerah pembenaran itu, hasilnya apa? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Wow. Kalau kita mungkin contohnya ilustrasinya kurang tepat, tapi ya kalau misalnya kita ribut sama seseorang yang sangat amat berkuasa, punya masalah dengan dia, kita akan deg-degan hidupnya. Tapi ini kita sudah
diperdamaikan dan kita sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Bukan dengan big boss, dengan Allah. Dan damai sejahtera itu karena karya seseorang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya dari satu ayat ini aja, itu udah bisa buat kita hidup 1 tahun. Kita renungkan, kita fokusnya kepada kebaikan Tuhan, kepada karya Yesus, kepada pembenaran Dia. Amin. Kita lanjut lagi di ayat 2, oleh Dia. Nah ini ditekankan lagi. Tadi kan karena karya Yesus, karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah ayat 2-nya dikatakan oleh Dia, oleh Yesus Kristus. Kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Diulangin sekali lagi, oleh iman. Ketika kita percaya, kita memilih percaya, maka kita juga beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Jadi kalau misalnya dari depan itu, kebenaran itu righteousness. Kemudian peace itu, damai sejahtera itu peace. Kemudian di sini kepada kasih karunia ini grace. Jadi kemarin waktu saya lagi baca-baca gini, wah ini lucu juga ya bahasa Inggrisnya righteousness, peace, grace. Disingkat jadi RPG. Wah itu kan senjata yang luar biasa ya. Itu bisa pelontar bom atau apa gitu, RPG. Jadi dalam menghadapi musuh-musuh di dalam kehidupan kita, kita punya RPG, righteousness, peace, and grace ini. Terus kemarin juga Pastor Yudi juga menjelaskan bahwa kita itu ada di dalam tanah itu. Tanah righteousness, tanah peace, tanah grace. Kita sudah ada di situ. Bukan berusaha masuk ke dalam situ. Amin. Terus di dalam kasih karunia ini, nah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah di sini mulai masuk ke ayat 34 kita lihat. Dan bukan hanya itu saja, jadi apa? Nah kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maybe saudara juga pernah berpikir seperti saya, kita balik ke ayat 34. Mungkin saudara juga pernah berpikir seperti saya maunya ayat 1, 2 terus langsung 5. Bagian kesengsaraan ini gak usah lah, kita gak perlu mengalami lah. Bermegah dalam kesengsaraan, terus apalagi kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau bisa ayat 1, 2 terus langsung 5 aja, gak usah ayat 3 dan 4, ngapain kita mengalami kesengsaraan. Tapi coba saudara dengarkan lagi sermonnya Pastor Yudi, Pastor Lita kemarin dijelaskan bahwa kesengsaraan itu beban, pressure di dalam hidup ini. Seperti kalau latihan muscle, kalau misalnya, mana Joel? Di luar, Joel kan, Joel lagi. Karena dia yang, ada John juga, ya ada John juga. Jadi kalau mereka latihan muscle-nya mereka itu nggak mungkin ngangkatnya yang setengah kilo kan. Setengah kilo itu 500 gram gitu terus, nggak mungkin. Tapi akan bebannya semakin tambah berat, and then itu yang bisa menghasilkan otot, betul ya? Nah, jadi dan kesengsaraan di sini tuh bukannya sakit penyakit, Tuhan bikin kita bangkrut, no. Kita sehari-hari juga mengalami beban-beban itu karena kita masih hidup di dalam dunia itu, dunia ini, amin. Jadi mungkin kita berharap, wah udahlah skip aja lah ayat 3 dan 4. Tapi kan tidak seperti itu. Karena Tuhan yang bersama dengan kita, jadi kita tidak perlu takut. Kita hidup, kita beriman, kita percaya sama Dia, kita hidup berdiri dan bermegah di dalam ground atau tanah righteousness, tanah peace, tanah grace itu. Jadi kita ke ayat 5, nah di situ di sambungannya, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kita semua pasti pernah mengalami kekecewaan, betul? Ada yang tidak pernah mengalami kekecewaan? Saya percaya semua dari kita pasti pernah mengalami kekecewaan. Tapi di sini kita dari firman Tuhan kita baca, dan pengharapan tidak mengecewakan. Wow, berarti
kita bisa belajar nih dari firman Tuhan ini, kira-kira pengharapan seperti apa yang tidak mengecewakan? Atau kira-kira how to handle ketika kita diperhadapkan dengan kekecewaan. Yaitu di kalimat selanjutnya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Untuk menghadapi kekecewaan, cara kita hadapin, cara kita handle kekecewaan adalah dengan fokus pada kasih-Nya Allah. Ketika kita fokus sama kasih-Nya Allah, kita tidak akan merasakan kekecewaan. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini kabar baiknya, kasih Allah itu telah dicurahkan, bukan kita dapatkan dengan kepintaran atau kekuatan atau tekadnya kita sendiri. Puji Tuhan, kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati kita. Oke? Jadi kasih Allah itu dicurahkan, bukan kita dengan kekuatan kita sendiri mendapatkan kasih Allah. Oke? Sampai situ jelas ya. Terus ada lagi satu bagian yaitu oleh Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi saudara semua dan saya dan yang nonton yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai your Savior, juru selamatmu atau yang di IG, saudara sudah punya Roh Kudus di dalam saudara. Dan Roh Kudus itu tidak kadang di dalam, kadang di luar, kadang di dalam, kadang di luar. No, dia sudah tinggal di dalam saudara. Untuk selama-lamanya. Dan inilah job desk utama dari Roh Kudus. Apa? Mengingatkan kita akan kasih Allah. Bukan mengingatkan kita akan kesalahan dosa-dosa kita. Jangan percaya kalau misalnya saudara dikasih tahu, kamu tanya Roh Kudus dong, kamu masih ada dosa apa yang menghalangi berkat-berkat Tuhan tidak mengalir dalam hidupmu? No, semua dosa kita sudah selesai. Kita minta wisdom, how to handle situations, yes. Tapi bukan ngorek-ngorek kesalahan kita, itu nggak ada gunanya. Yang ada kita feel condemn, kita feel guilty, kita berasa benci sama diri kita sendiri, itu nggak ada gunanya. Tapi di sini kita lihat kasih Allah telah dicurahkan, udah dikasih di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini apakah kita mendapatkan Roh Kudus ini dengan kekuatan kita sendiri? No, dikatakan telah dikaruniakan kepada kita. Sudah dikasih sebagai kado. Kasih Allah juga dikasih. Roh Kudus juga dikasih. Semuanya udah dikasih buat saudara dan saya. Untuk menghadapi apa? Menghadapi kekecewaan. Ketika kita menghadapi kekecewaan, kita dikasih kasih Allah dan juga kita dikasih Roh Kudus. Dan kasih Allah dan Roh Kudus ini adalah the first mention di surat-surat Paulus. Kasih Allah dan Roh Kudus ini satu paket. Kasih Allah dan Roh Kudus. Job desk utamanya Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan kasih Allah. Dan kaitannya adalah dengan pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara mau ketika kita dalam menjalani hidup ini kita tidak gampang kecewa? Kuncinya di sini. Kita sudah punya Roh Kudus dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan kasih Allah itu. Kenapa Roh Kudus job desk utamanya adalah mengingatkan kita akan kasih Allah? Nah, kita akan lihat nanti di bagian belakang mengenai pentingnya kasih Allah, mengenai pentingnya kasih Bapa. Maka judul khotbah saya hari ini adalah The Love of the Father. Yang kebetulan juga hari ini adalah Father's Day. Jadi kita lihat dari ayat 1 sampai 5 aja itu udah so powerful. Roma 5 ini. Dan saya pernah nonton satu interview, saya lupa pastor mana yang ngomong gini. Ada seorang pastor yang terkenal, dia nggak do meditation, dia nggak do yoga for menenangkan pikiran, tapi dia do Romans 5 katanya. Wah, itu kan lucu ya. Dia nggak meditasi, tapi dia do Romans 5. Itu lucu sih. Jadi tapi emang it's so powerful. Nanti saudara baca deh. Roma 5 itu wow, it's so rich. Dan kita adalah orang benar, orang yang dibenarkan yang dimaksud di dalam situ. Jadi semua yang sudah dipersiapkan di dalam situ adalah buat saudara dan saya. Amin. Nah, jadi penekanannya adalah kenapa Roh Kudus itu begitu
mementingkan kasih Allah. Nah, kita akan sama-sama lihat. Dan kasih Allah itu bukan cuma Tuhan curahkan begitu saja, tapi dia juga tunjukkan. I'm not just loving you, but I'm showing you my love. Ya, kemarin saya sama istri saya bercanda-bercanda. Dia lagi iseng-iseng baca Taurus. Nah, kan zodiak dia Taurus gitu kan. Terus ada IG-nya orang-orang Taurus katanya begini. Don't tell me, but show me. Ups. Jadi don't tell me but show me. Nah, Tuhan tahu kita mungkin semuanya Taurus ya. Don't tell me but show me. Tapi Tuhan selain mengasihi kita, dia juga menunjukkan kasihnya kepada kita. Itu di Roma 8. Saudara baca coba. Roma 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia bukan cuma mengasihi kita, dia bukan cuma mencurahkan kasihnya kepada kita, tapi dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Bukti bahwa dia mengasihi kita. Dengan cara apa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Wow. Ketika kita sudah menjadi orang yang sempurna, ketika kita sudah memenuhi semua hukum Taurat, apakah seperti itu? No. Ketika kita masih berdosa aja, Tuhan udah falling in love with us. Woo. I think you guys lagi tidak mendengarkan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Wow, satu ayat ini aja kita kunyah, kita makan. Wah, mau Goliat, mau nenek moyangnya Goliat tewas semua. Karena ayat seperti ini mengingatkan kita akan betapa kita dikasihi oleh Allah. Betapa kita menjadi objek dari kasihnya dia. Dan di sini dikatakan cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita adalah Yesus Kristus mati buat saudara dan saya. Dan dia matinya kapan? Ketika kita masih berdosa loh. Jadi dia sudah mengasihi kita. Cuman dia perlu melakukan sesuatu biar kita bisa bersatu kembali dengan Allah. Yaitu dia mati buat kita sebagai kita, bangkit juga mati untuk kita, bangkit juga sebagai kita. Amin. Jadi dia bukan cuma mencurahkan, tapi dia juga menunjukkan. Dia bukan cuma mengasihi, tapi dia menunjukkan kasihnya. Dia kasih buktinya, ini saya mengasihi kalian semua. Ketika kita masih berdosa, dia udah mati buat kita. Dan tadi saya katakan kenapa Roh Kudus itu penting, sangat mementingkan kasih Allah ini. Karena dengan kasih Allah inilah kita bisa menghadapi dunia. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, wow, kita semakin harus membombardir otak kita, pikiran kita, hati kita dengan apa? Dengan good news, dengan kabar baik. Karena dengan banyak membanjirnya segala berita mengenai COVID lah, mengenai vaksin lah, mengenai segala macam bencana, segala hal-hal buruk. Itu bisa membuat kita lambat laun mempengaruhi kita mempunyai opini yang buruk mengenai Bapa kita. Sampai mungkin kadang-kadang kita bertanya, kok Tuhan mengizinkan ini semua terjadi ya? Kenapa Tuhan gak langsung semuanya hilang? Right? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita akan berputar-putar di situ aja. Lambat laun kita, iya ya mungkin karena kesalahan umat manusia, diberikan ayat-ayat tertentu yang memperkuat itu. Tapi saya mau katakan bahwa dia sudah mati buat saudara dan saya ketika kita masih berdosa. How much more, apalagi sekarang kita yang sudah dibenarkan. Amin. Nah jadi kita sama-sama lihat di ayat berikutnya. Kenapa Roh Kudus begitu mementingkan kasih Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16. Tadi saya katakan kita perlu itu dalam menghadapi dunia ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tapi ini bukan menjelaskan bahwa keinginan daging itu kita bekerja dengan excellent. No, tapi ketika kita hanya tergila-gila sama keinginan daging. Keinginan mata kita hanya ingin memuaskan apa yang kita lihat. Keangkuhan hidup, segala sesuatu yang bisa mengangkat status kita
di hadapan orang. Mungkin something like that, ketika kita post something di sosial media kita ekspektasi, kita hope-nya, kita harapan kita adalah wah dalam 10 menit kita mendapatkan berapa ratus like, something like that. To show off, untuk mendapatkan approval. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang ada di dalam dunia. Nah, untuk penjelasan yang lebih detail, saudara-saudara bisa nonton sermonnya Pastor Yudi yang 2 minggu lalu. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan ini semua, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita tahu ini semua bukan berasal dari Bapa, tapi kita hidup di dalam dunia ini. Dan kita diperhadapkan dengan semua ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Betul? Tidak ada yang kebal terhadap ini semua. Tapi Tuhan juga memberikan kita, dari firman Tuhan kita dikasih tahu bagaimana cara untuk menghandle ini semua. Saudara mau tahu? Kalau mau baru kita lanjut, kalau nggak mau kita doa penutup aja. Ya, jadi kuncinya bagaimana kita dalam menghadapi dunia ini ada di ayat sebelumnya, yaitu di 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu adalah definisi dari dunia. Dan Tuhan tidak mau kita mengasihi itu semua, tergila-gila sama itu semua, melakukan segala sesuatu hanya untuk itu. Tuhan nggak mau kita mengasihi itu. Oke? Karena Tuhan tahu ketika kita mengasihi itu akibatnya will not good for us. Tuhan tahu ketika kita tergila-gila sama 3 hal itu tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Yang ada membuat kita jadi stres, depresi. Tapi tadi saya jelaskan mengenai kasih Allah. Dan di sini Tuhan ingatkan jangan kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Terus dikatakan jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah waktu saya baca ini, wah ini agak berat ini. Berarti cara kita melawan semua tantangan, godaan-godaan dunia ini adalah kasih kita akan Bapa itu harus ada. Itu agak berat. Tapi waktu saya cek bahasa Inggrisnya, ternyata agak sedikit berbeda loh teman-teman. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Ini jadi sangat jelas bahasa Inggrisnya. Nah di situ tetap kita diingatkan, do not love the world or the things in the world. Oke? Sampai situ jelas ya. Jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Titik. Nah, if anyone loves the world, jika seseorang mengasihi dunia, nah ini perbedaan paling besarnya. The love of the Father is not in him. Beda kalau tadi kasih akan Bapa, the love for the Father. Tapi di sini dikatakan the love of the Father. Kalau bahasa Indonesia ya, kasihnya Bapa tidak ada di dalam orang ini. Wow, itu beda loh. Seperti lagu tadi kan, and your love is for me, and your love is for me. Nyambung sama yang bahasa Inggrisnya. Karena kita fokusnya the love of the Father for me. Bukan my love for Father. Kalau harus mengandalkan our love for Father baru bisa menghadapi dunia ini, kita pasti fail. That's why kenapa Roh Kudus penekanannya, job desk utamanya adalah mengingatkan kita, saudara dan saya, akan kasih Allah. Cara kita do not love the world adalah dengan cara apa? Ketika kita receive the love of the Father. Kita nggak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. I don't want to love the world. Wah pokoknya in Jesus name saya tengking keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Fokusnya di situ. Tapi ketika kita fokus sama kasihnya Bapa, otomatis kita bisa menghadapi godaan-godaan di dunia ini. Amin. Jadi bukan kasih akan Bapa, tapi kasihnya Bapa itu yang bisa membuat kita mengalahkan dunia. Amin. Nah, jadi
Kita lihat lagi sedikit details dari kasihnya Tuhan. Oke, next. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yesus sudah diutus oleh Allah. Yesus diutus oleh Bapa dan dia penuh dengan kerelaan dia hadapin itu semua. Supaya apa? Kita hidup olehnya. Jadi dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Dengan cara seperti inilah kasih Allah ditunjukkan kepada kita. Yaitu apa? Allah mengutus Yesus untuk saudara dan saya. Bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Tapi supaya kita hidup. Dia yang sudah menanggung semua dosa-dosa kita. Dia yang sudah menanggung semua hukuman yang seharusnya ditimpakan ke atas saudara dan saya. Cara seperti itu yang sudah dilakukan. Supaya kita hidup olehnya. Dan ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan sampai ke detail-detail seperti ini. Oh, kasih Allah. Kasih Allah seperti apa sih? Jesus. Setiap kali saudara mengingat Yesus dan pengorbanannya, itulah bukti cinta kasih Bapa kepada saudara saya. Amin. Saya percaya, tadi kita mendoakan para bapak-bapak atau calon bapak-bapak. Tanpa ragu, kalau saudara harus mengorbankan nyawa saudara untuk anak saudara biar dia selamat. Saya cukup yakin di sini semua bapak-bapak pasti, yes, I'm ready. Betul Pak Suridi? Betul bro? Siapa lagi? Bro Novik, betul? Jadi kita yang manusia yang begini biasa-biasa aja, kalau we have to, we will do it. Emang kita lebih hebat dari Tuhan ya? No way. Tapi Allah Bapa sudah mengutus Yesus buat saudara saya supaya kita hidup. Amin. Terus di sini definisi love. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus. Jadi bahasanya, kan ada buku yang dulu membahas mengenai love language, ada yang by giving, ada yang by presence di situ, ada yang dengan cara apa, touching atau apa. Ini mungkin salah satu love language-nya Tuhan adalah dia giving. Giving-nya bukan giving kado loh, dia giving anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Itu bukti dari dia mengasihi saudara dan saya. Dan kita lihat bahwa dia sudah melakukan itu bahkan ketika kita masih berdosa. How much more sekarang kita yang sudah dibenarkan oleh karena dia. Hanya karena dia kita dibenarkan. Titik. Jadi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi hari ini kita belajar mengenai Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan kita akan kasih Allah. Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan kita akan kasih Bapa. Kenapa begitu penting harus diingatkan terus oleh Roh Kudus? Karena dengan cara seperti itulah kita bisa menghadapi dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Ketika kita menghadapi pandemi sekarang ini, ketika kita diperhadapkan dengan masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah kerjaan, segala challenge-challenge itu, mari kita sama-sama kembali mengingat, merenungkan, mempelajari, merasakan, menerima dan menerima kasihnya Bapa buat saudara dan saya. Bapa dan Yesus mereka itu sinkronize. Roh Kudus juga, Roh Kudus yang mengingatkan semua karya itu. Jadi bukannya, wah Bapak kok jahat banget ya mengutus Yesus. No, karena dia mengasihi saudara saya dan Yesus agree juga, maka sama-sama adalah satu master project buat saudara dan saya. Adalah sebuah master plan buat saudara dan saya supaya kita bisa hidup dan hidup di dalam tanah kemenangan.
Di dalam tanah kemenangan itu tanah apa? Tanah righteousness, tanah peace, tanah grace tadi, RPG tadi. Jadi mari melalui firman Tuhan hari ini kita sama-sama mengingatkan diri kita lagi bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Bapa sangat mengasihi aku. Jadi sometimes kita terlalu sering mendengarkan seperti itu. Jadi biasa aja, I know I'm so loved by God, I'm so loved by God. Tapi mari kita not take it lightly. Jangan anggap itu, iyalah emang sudah seharusnya. No, itu tidak seharusnya saudara-saudara. Tidak seharusnya saudara selamat loh. Tapi karena karya Yesus kita diselamatkan. Dan bagian kita hanya terima, bukan tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan itu. Namanya juga anugerah, namanya juga kado. Oke? Saya undang worship team boleh maju, kita akan sama-sama worship Tuhan dan menerima perjamuan kudus untuk mengingatkan kasih akan Bapa, karya Yesus yang sempurna buat kita semua. Thank you Jesus, thank you Jesus. Setiap kali kita menerima ini, kita memenuhi undangannya Tuhan. Dalam kondisi apapun, terlebih di dalam kondisi kita menghadapi sangat banyak tantangan yang amat sangat berat. Mari kita ambil waktu untuk mengingat bahwa Dia sudah mati buat saudara dan saya. Dia sudah mengorbankan segala-galanya buat saudara dan saya. Allah Bapa mengutus anaknya untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita hidup teman-teman. Mari kita menerima ini. Mari kita mengangkat tubuh ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk karya-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dengan penuh kerelaan. Menuju salib. Mati. Menanggung segala hukuman. Segala sakit penyakit, segala kemiskinan, segala rasa malu. Kau dihajar habis-habisan, kau diludahin, kau ditelanjangin untuk kami ya Tuhan. Kau bertahan sampai semuanya selesai untuk kami ya Tuhan. Untuk kami. Supaya kami bisa hidup. Tidak perlu mengalami itu semua lagi. Kami percaya kami telah sembuh. Kami sudah menjadi sembuh. Kami sudah menjadi makmur. Karena Engkau ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan. Kami terima tubuh-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima tubuh-Mu ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Tuhan kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mencurahkan darah-Mu yang sempurna. Membayar kami lebih dari lunas ya Tuhan. Supaya kami bisa hidup dan berkuasa. We can reign in this life ya Tuhan. We can face this world ya Tuhan. Kami bisa menghadapi dunia ini ya Tuhan. Karena kami selama-lamanya sudah ada di tanah kebenaran ya Tuhan. We are forever and ever righteous. Kami selama-lamanya ya Tuhan adalah orang benar ya Tuhan. Hanya karena karya-Mu ya Tuhan. Hanya karena darah-Mu. Bukan karena kami sendiri ya Tuhan. Kami terima ya Tuhan darah-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Mari kita mengucap syukur. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Oh Tuhan, yes, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala ya Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami selama-lamanya ada di dalam tanah kebenaran. Kami selama-lamanya ada di dalam tanah kemenangan ya Tuhan. Maka ketika kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa dari kemenangan menuju kemenangan ya Tuhan. From victory to victory, oh Lord. Because of you, Jesus. Because of you, Father. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bisa menghadapi Senin sampai ke Minggu lagi, karena Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Permasalahan apapun ya Tuhan, Kau ada di dalam kami. Kau berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Thank you Lord. 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 Terima kasih Bapa. Yes, 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 yes. Thank you Jesus. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Kita mau menerima dan menerima dan menerima. Amin. Dan Tuhan ingin memberi dan memberi dan memberi. Itulah kerinduan Dia. Dia ingin memberkati dan memberkati dan terus memberkati. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahteranya Tuhan. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu berhasil. Dia yang make sure itu berhasil. You have good success because the Lord is with you. Sama seperti Yusuf. Dalam kondisi yang begitu terpuruk pun, firman Tuhan katakan, the Lord is with Joseph. He is a successful person. Begitu juga dengan saudara. Perkatakan namamu sendiri. The Lord is with Fedri. I am a successful person. Sekali lagi katakan, sebutkan namamu. The Lord is with Fedri. I am a successful person. Thank you Lord. God's beloved church, engkau sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Kau sangat-sangat berkenan kepadanya. Kau sangat-sangat diberkati oleh Dia. Kesehatanmu luar biasa. Kerjaanmu luar biasa. Studimu luar biasa. Pelayananmu luar biasa. Keluargamu luar biasa. Apapun yang kau lakukan, Tuhan sendiri yang make sure itu berhasil. God's beloved church, hidup terus dan percaya dan berdiri dan nikmatin terus tanah kemenangan itu. Sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. God bless you, God's beloved church. Happy Sunday. God bless you. And your love is for me, and your love is forever.